Walau sebagian besar dari kalian tidak pernah minum dan tidak akan minum minuman beralkohol yang dihasilkan dari fermentasi buah anggur ini, tapi kita yakin Anda sudah cukup familiar mendengar istilah wine maupun sering melihatnya di adegan-adegan romantis di film Hollywood. Wine adalah salah satu minuman beralkohol yang telah diciptakan bahkan 6.000 tahun sebelum Masehi. Sehingga tidak heran minuman satu ini sudah menjadi bagian dari tradisi di beberapa acara besar di Eropa. Wine sendiri dibagi menjadi red wine dan white wine. Secara garis besar, pembuatan wine melalui proses penghancuran, peragian atau fermentasi, penjernihan, dan penuaan atau pengemasan. Sedangkan metode pembuatan wine terdiri dari cara tradisional, semi-otomatis, dan full otomatis. Dan jika Anda pernah menonton proses penghancuran anggur menggunakan kaki seperti ini, dipastikan ini adalah metode pembuatan wine tradisional. Hingga saat ini di beberapa rumah produksi anggur di Spanyol masih menggunakan metode ini. Walau begitu, proses fermentasi dan klarifikasi akan memastikan hasil akhir yang tetap aman dan higienis pada botol wine di pasaran. Pada liputan rekayasa produksi kali ini, kita akan mengajak kalian melihat tahapan proses pembuatan wine di Spanyol. Sebenarnya proses panjang pembuatan wine ini tentu dimulai dari proses budidaya anggur yang baik. Untuk melihat proses pertanian anggur modern, kamu dapat menontonnya pada video rekayasa teknologi yang berjudul Pertanian Anggur Modern Italia yang akan disematkan pada akhir video ini. Perlu kalian tahu, sebelum botol diciptakan, wine zaman dulu dikemas dengan kulit binatang. Namun untuk prinsip pembuatan anggur dari zaman dulu hingga sekarang tidak pernah berbeda. Beralih ke pertanian anggur, proses pemanenan anggur untuk keperluan pembuatan wine biasanya dilakukan dengan mesin pemanen seperti ini. Mesin pemanen ini akan menggoyangkan pohon anggur dan membiarkan anggur yang sudah masak akan terjatuh, yang selanjutnya akan diangkat dengan konveyor ke penampung di sebelah kanan dan kiri. Setelah mesin pemanen ini melewati beberapa baris pohon anggur, truk pengangkut sudah siap menunggu di sudut ladang anggur. Pemanenan dengan mesin ini akan menghasilkan buah anggur yang rusak. Namun hal ini tidak menjadi masalah selama proses ini langsung diolah oleh pabrik wine. Truk pengangkut inilah yang akan membawa hasil panen ke pabrik-pabrik pengolahan anggur. Anggur yang masak sempurna akan menghasilkan wine yang lebih manis pada kadar alkohol yang lebih ringan. Namun pada kadar alkohol yang tinggi, rasa manis sudah benar-benar hilang oleh proses fermentasi. Pada proses pembuatan red wine, anggur yang digunakan adalah seluruh bagian anggur merah, mulai dari jus, kulit, ampas, dan bahkan bijinya. Sedangkan untuk pembuatan white wine, mereka hanya menggunakan jus atau saripati anggur putih saja. Sementara itu, anggur yang telah memasuki pabrik selanjutnya akan dituangkan ke bak penampung yang akan membawa ke ruang crusher atau penghancuran untuk proses pemerasan anggur untuk menghasilkan jus anggur.
Kini penghancuran buah anggur menggunakan mesin, berbeda dengan zaman dulu yang masih menggunakan kaki dan melibatkan banyak orang. Penghancuran dengan mesin meningkatkan kualitas dan ketahanan wine. Untuk menghasilkan white wine, maka dalam proses penghancuran anggur akan dipisahkan kulit, biji, dan dagingnya agar menghasilkan warna bersih yang diinginkan. Selanjutnya, hasil air pemerasan anggur akan disimpan di dalam kilang anggur. Disinilah hasil dari semua penghancuran dan pengepresan itu berakhir. Di sebuah tangki baja tahan karat berukuran super besar. Kemudian pekerja akan memasukkan ragi untuk proses fermentasi. Ragi inilah yang akan membuat gula dalam jus anggur dibuat menjadi alkohol. Proses ini disebut dengan fermentasi. Pembuat wine terus bereksperimen dengan fermentasi untuk mencoba meningkatkan kualitas anggur mereka. Pekerja akan mengambil sampel jus anggur dan mencampurkannya dengan berbagai jenis ragi. Selanjutnya, mereka akan menilai hasil akhir wine dari setiap jenis ragi yang diaplikasikan. Sehingga selain wine yang tua, jenis ragi juga akan mempengaruhi karakter dan aroma dari wine tersebut. Setelah ragi dimasukkan, suhu pada tangki penyimpanan harus terus dijaga dan dimonitor untuk proses fermentasi yang baik. Tangki white wine harus difermentasi pada suhu 17 derajat Celcius, sedangkan red wine harus dijaga pada suhu 30 hingga 35 derajat Celcius. Periode fermentasi ini tergantung pada jenis anggur. Anggur putih harus difermentasi selama 3 minggu. Sedangkan anggur merah hanya selama 10 hari. Rose wine adalah sejenis anggur campuran yang dibuat dengan anggur merah tetapi difermentasi secara perlahan seperti anggur putih, sehingga menghasilkan wine dengan warna merah muda. Dan perlu kalian tahu, terdapat langkah tambahan untuk membuat red wine. Selama fermentasi, pekerja akan menguras tangki untuk mengangin-anginkan anggur. Oksigen akan membantu ragi bekerja lebih cepat selama periode fermentasi 10 hari yang singkat. Kemudian, mereka memompa anggur kembali melalui bagian atas tangki untuk mencampur semuanya secara menyeluruh. Selama proses fermentasi, pekerja tidak hanya memantau suhu, tetapi juga memantau kadar gula. Saat jus anggur berubah menjadi wine, kadar gula akan turun dan kadar alkohol akan meningkat. Red wine akan menghasilkan kandungan alkohol antara 11 hingga 13%. Sedangkan white wine dan rose wine kandungan alkoholnya antara 11 hingga 11,5%. Setelah proses fermentasi selesai, selanjutnya wine akan dipindahkan ke tong kayu untuk disimpan selama beberapa bulan kemudian. Setelah wine menua dan memiliki kadar alkohol yang cukup, wine selanjutnya akan melalui proses ketiga, yaitu clarification atau penjernihan. Proses ini bertujuan menghilangkan partikel apapun. Kemudian, kini saatnya wine ini untuk dikemas ke dalam botol wine. Pabrik anggur besar memiliki mesin pembotolan yang sepenuhnya otomatis. Sementara itu, pabrik yang lebih kecil akan melakukannya dengan semi-otomatis seperti ini. Kunci dalam pembotolan wine adalah menghindari masuknya udara ke dalam, karena oksigen mengubah anggur menjadi asam. Botol wine memiliki warna yang gelap karena untuk melindungi anggur dari cahaya matahari,
yang juga dapat mempengaruhi rasanya. Orang-orang telah menggunakan kulit kayu cork untuk menyumbat botol wine sejak zaman kuno. Hal ini karena kulit kayu cork dapat menciptakan segel ketat yang membuat udara keluar. Cork stobba adalah jenis kulit pohon yang dapat tumbuh kembali setelah kulitnya dipanen, sehingga pohon tidak tersakiti saat pemanenan. Untuk melihat proses pertanian kulit cork ini, kamu juga dapat mengunjungi video rekayasa teknologi yang berjudul Pertanian Kulit Kayu Berumur Ratusan Tahun, yang akan dicantumkan di akhir video ini. Di dalam botol ini, wine akan terus mengalami perubahan organik halus seiring bertambahnya usia. Perubahan yang pelan dan alami dengan tutup botol cork ini yang sering membuat wine memiliki harga yang mahal seiring bertambahnya usia wine yang ditandai dengan tanggal produksi wine ini.